Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas chapter 3, yaitu yang bertemakan prediksi random forest. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai yang teorinya dulu. Yang pertama yaitu pada soal pertama di bagian teori, jelaskan apa itu random forest serta gambar ilustrasi buatan sendiri. Random forest itu merupakan algoritma yang digunakan terhadap klasifikasi data dan jumlah yang besar. Klasifikasi pada random forest dilakukan dengan penggabungan decision tree dengan melakukan training terhadap sampel data yang dimiliki. Semakin banyak decision tree maka data yang didapat akan semakin akurat. Di bawah ini merupakan salah satu ilustrasi penggunaan random forest. Ini merupakan contoh gambar pada ilustrasi random forest. Selanjutnya yaitu pada nomor kedua, yang soalnya jelaskan cara membaca dataset khusus dan artikan makna dari setiap file dan isi field masing-masing file. Dengan jawaban pertama download, yaitu tahap-tahapannya. Cara membaca dataset yaitu pertama download dataset terlebih dahulu, lalu buka dengan menggunakan software Spider guna melihat isi dari dataset tersebut. Data tersebut memiliki ekstensi file bernama .txt dan di dalamnya terdapat kelas dan field. Misalnya saja pada data jenis burung memiliki file indeks dan angka, di mana indeks berisi angka yang memiliki makna berupa jenis burung atau bahkan nama burung, sedangkan field memiliki isi nilai berupa 0 dan 1 atau true dan false atau false dan true, yang dimana sifatnya boolean ya atau tidak. Ya, sama aja tadi ya. Hal ini dikarenakan komputer hanya dapat membaca bilangan biner. Maka dari itu field yang diisikan berupa angka, artinya angka 0 berarti tidak dan angka 1 ya. Untuk bagian yang ketiga, soal yang ketiga di bagian teori, yaitu jelaskan apa itu cross validation. Cross validation merupakan sebuah teknik validasi model yang digunakan untuk menilai bagaimana hasil analisis akan digeneralisasi, yaitu kekumpulan data independen. Cross validation digunakan tujuan prediksi, dan bila kita ingin memperkirakan seberapa akurat model prediksi yang dilakukan dalam sebuah praktek, tujuan dari cross validation yaitu untuk mendefinisikan dataset guna menuju dalam fase pelatihan untuk membatasi masalah seperti overfitting dan underfitting, serta mendapatkan wawasan tentang bagaimana model akan digeneralisasikan ke set data independen. Bagian yang ketiga, jelas ini
Jawabannya yaitu di mana skor 44% diperoleh dari hasil pengolahan dataset jenis burung, di mana akan dilakukan proses pembagian data testing dan data training, lalu diproses dan menghasilkan skor sebanyak 44%, di mana menjelaskan bahwa skor tersebut digunakan sebagai pembanding dalam tingkat keakuratannya pada decision tree. Decision tree akan memperoleh data lebih kecil, yaitu sebanyak 27%. Kali ini dikarenakan data yang diolah menggunakan decision tree dibagi menjadi beberapa tree dan lalu disimpulkan untuk mendapatkan data yang akurat. Pada SPM akan memperoleh skor sebanyak 29%. Hal ini dikarenakan data yang dimiliki masih bernilai netral sehingga tingkat keakuratannya belum jelas. Jelaskan bagaimana cara confusion matrix dan contohnya memakai gambar dan ilustrasi sendiri. Untuk membaca confusion matrix dapat menggunakan source code sebagai berikut. Jadi ini ada source code-nya. Teman-teman bisa mencontoh aja. Nah, bisa coba di sebentar. Bisa kita lihat ketika dijalankan. Lanjut saja, dimana nanti akan mengurus semua data yang berhubungan dengan matriks pada shortcode tersebut digunakan dalam melakukan read pada dataset burung dan dengan menggunakan metode confusion matrix. Dalam confusion matrix memiliki 4 istilah, yaitu true positif yang merupakan data positif yang terdeteksi benar, true negatif yang merupakan data negatif yang akan tetapi terdeteksi benar. False positif merupakan data negatif namun terdeteksi sebagai data positif. False negatif merupakan data positif namun terdeteksi sebagai data negatif. Nah, adapun hasil contohnya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti inilah ya untuk bagian confusion matrix. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu voting pada random forest disertai dengan ilustrasi gambar sendiri. Nah, voting merupakan proses pemilihan dari tree yang dimana akan dimunculkan hasilnya dan disimpulkan menjadi informasi yang pasti. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah contoh gambar voting bekerja. Nah, seperti inilah kira-kira voting bekerja. Jadi, dari proses pemilihan 3 tree ini dapat disimpulkan menjadi sebuah informasi yang pasti. Nah, jelas ya, seperti di atas. Kemudian ini bagian masuk ke bagian praktikum. Yang pertama yaitu untuk pandas. Pada baris ini penjelasan codingannya. Pada baris ke-1, perintah mengimport library pada pandas pada Python atau Anaconda, kemudian diinstruksikan dengan menjadi sebuah karakter. Nah, ini dia. Misalnya ada sebuah array yang berisi nama cewek. Ini nama cewek. Kemudian selanjutnya penggunaan array tipe series dengan terakhir perintah print untuk menampilkan data. Nah, ini jika kita running yang bagian ini. Nah, ini jika kita running, dia akan menampilkan seperti ini.
Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu ada penggunaan NumPy. Shortcode ini penjelasan dulu. Pada shortcode baris pertama menjelaskan akan melakukan import pada library NumPy dengan rename Ali dan di rename dengan Ali. Selanjutnya kita akan membuat matriks dengan NumPy yang menggunakan fungsi I. Baris kedua selanjutnya kita akan memanggil matriks identitas 10 kali 10. Fungsi I di sini berguna untuk memanggil matriks identitas dengan jumlah kolom baris yang sesuai dan ditentukan. Di sini saya telah menentukan 10 kolom dan baris, maka dari itu hasilnya akan munculkan matriks identitas 10 kali 10 pada gaya. Nah, seperti ini codingannya. Kemudian jika kita running, nah akan menampilkan seperti ini. Oke, lanjut. Yang itu bagian matplotlib. Arti tiap baris yang kini saya menjelaskan untuk arti dari setiap baris dulu, penjelasan setiap baris. Dan matplotlib item pada baris pertama akan melakukan import library matplotlib dan di rename menjadi Fajar. Pada baris kedua, kita akan memberikan nilai plot atau grafik pada library Fajar. Pada baris ketiga, kita akan memberikan nama atau label. Ya, ini pada grafik tersebut. Pada baris terakhir, kita akan show. Sehingga grafik dapat kita lihat. Jalankan shortcode di atas dengan spider. Nah, ini dia shortcode-nya. Kita jalankan. Coba ya, kita jalankan. Wait. Nah, ini dia. Maka kita akan menampilkan seperti ini hasilnya. Ini. Oke, lanjut. Untuk yang pada bagian matplotlib ini, jadi ada satu lagi dengan jadi ada contoh satu lagi itu yang mana di sini kita akan membuat sebuah diagram juga. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini jika kita running, ini dia contoh shortcode-nya. Nah, akan menampilkan seperti ini. Oke, lanjut. Kita lanjut ke bagian random forest. Kita mengartikan dari setiap baris codingannya dulu. Pada baris pertama, random forest dari clearance dengan ketentuannya itu nilai default dan parameter mengontrol ukuran pohon. Misalnya left mengarah ke pohon yang tumbuh besar dan tidak di unsaned yang berpotensi sangat besar pada beberapa set data. Untuk mengurangi konsumsi memori, kompleksitas, dan ukuran pohon harus dikontrol dengan menetapkan nilai parameter tersebut. Nah, lihat ini dia. Nah, jika kita running, ntar hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut ke confusion matrix. Arti coding, kita mengartikan dulu codingannya. Yang pada baris pertama itu mendeskripsikan atau mengimport sama seperti sebelumnya. Kemudian kita membuatkan variabel yTrue untuk nilai target ground yang benar dan yPred untuk taksiran target seperti yang dikembalikan oleh classifier. Lalu jika ini contoh codingannya, maka jika kita merunningnya, nah ini dia. Jika kita merunningnya, maka hasilnya, ini agak nge-lag. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini dia hasilnya. Oke, lanjut. Untuk bagian SVM
dan decision tree. Seperti pengklasifikasi lainnya, decision tree classifier mengambil input dua array X, jarang atau padat, dengan ukuran ensemble and features, memegang sampel pelatihan array Y dan nilai integer. Ukuran ensembles atau probabilitas setiap kelas dapat diprediksi, seperti pengklasifikasi lainnya, SVC, NUVC, NUCVC, dan linear CVC mengambil input dua array X, ukuran ensemble and features, memegang sampel pelatihan, dan array Y, label kelas. String atau bilangan bulat, ukuran ensemble hasil gambar 376. Nah, ini contohnya. Nah, ini jika kita running hasilnya akan menjadi seperti ini. Boleh kita coba. Sabar. Nah, ini arraynya 1. Kemudian ini arraynya 1. Oke, selanjutnya masuk ke bagian cross validation. Digunakan untuk memberikan akurasi dan ketepatan hasil pengolahan data tersebut. Maka akan dapat nilai rata-rata 60% dari hasil pengolahan data tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar codingan tersebut. Pada baris ke-1 melakukan import library sama seperti biasanya. Kemudian pada baris selanjutnya mengisi nilai skor dengan variable. Setelah hal tersebut dilakukan, kemudian sudah eksekusi. Nah, seperti inilah. Nah, selanjutnya yaitu pada program pengamatan. Arti dari hasil program pengamatan. Program pengamatan dapat mengamati dari 3 aspek di atas, yaitu SPM, Random Decision Tree, yang memiliki variabel X, Y, Z yang akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, seperti inilah kira-kira. Ini codingannya. Ini mengimport library sama seperti tadi. Kemudian dia memanggil max, num, dan average. Nah, seperti inilah. Nah, ini untuk penanganan error. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.